Mas, kalau mau mulai bisnis data center, apa saja yang dibutuhkan? Kemudian bisa ada sesi konsul dengan profesional nggak ya? Untuk membangun suatu bisnis data center, itu apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama, kita harus menentukan lokasi daripada data center kita. Jadi, di pemilihan lokasi data center itu harus sesuai dengan kriteria standarisasi yang berlaku. Bisa menggunakan SNI 8799 tahun 2019, atau bisa menggunakan standar internasional lainnya seperti TIA maupun Uptime Institute ya teman-teman. Oke. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan data center kita itu mau dibangun ke arah level data center yang mana. Kan di situ ada level tier 1, 2, 3 dan juga 4. Nah, ini disesuaikan dengan proses bisnis kita. Setelah itu yang ketiga adalah kita menunjuk konsultan perencana dan juga konsultan pelaksana yang sesuai dengan kompetennya. Jadi jangan sampai abal-abal. Takutnya kenapa? Karena biasanya konsultan perencananya oke, pelaksananya kurang, nanti terjadi banyak miss di proses pembangunan data centernya. Dan yang terakhir adalah jangan melupakan pemilihan komponen-komponen yang akan digunakan data center, teman-teman. Jadi komponen-komponen yang digunakan data center itu harus dipertimbangkan secara matang. Jangan sampai nanti ketika sudah dibangun kemudian banyak perubahan-perubahan. Kenapa? Karena ini nanti effortnya akan mengarah ke budgeting, akan terjadi pembengkakan operasional dalam pembangunan data centernya. Jadi benar-benar harus ditentukan komponen-komponen apa saja yang mau digunakan dan spesifikasinya seperti apa, menyesuaikan dari proses bisnis dan juga tier data center yang teman-teman ingin bangun. Itu hal yang non teknis. Kalau kita ngomongin lokasi berarti sudah teknis. Nah, di balik hal teknis itu ada hal non teknis yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah budgeting, itu sangat penting ya. Kemudian perencanaan itu harus matang. Jadi jangan sampai kita perencanaan itu sambil berjalan atau rencana berjalan ya, sambil membangun, sambil baru mulai merencanakan apa yang harus dibangun. Jangan sampai seperti itu harus dihindari. Jadi budgeting dan perencanaannya harus matang. Buat teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, silahkan teman-teman coret-coret di kolom komentar. Nanti akan saya bahas di sesi selanjutnya terkait tanya jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Oke, sekian dari saya dan salam.